Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini sendiri adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial linier. Nah, sebelum kita masuk ke faktor integrasi sendiri, di sini kita kembali dulu ke persamaan diferensial linier ya. Kita tahu bahwa definisi dari diferensial linier pada variabel y itu, yaitu yang pertama bentuk umum dari PD linier order 1 itu berbentuk A1x ya, A1x dy per dx ditambah A0x y sama dengan gx. Itu untuk PD pertama, untuk bentuk umum dari persamaan linier order 1 atau persamaan diferensial linier order 1. Sementara bentuk standarnya untuk persamaan diferensial linier itu sendiri yaitu dy per dx ditambah px kali y sama dengan fx. Nah, di sini untuk mendapatkan bentuk standar ini sendiri, yaitu kedua ruas itu dikalikan dengan A1 dibagi dengan A1x. Jadi A1x dx nya sendiri dibagi dengan A1x seperti itu. Jadi di sini kan kita dari persamaan 1 ini kita punya A1x dy dx. Nah, di sini kita bagi A1x. Jadi semua ruas kita bagi dengan A1x. Nah, untuk px-nya sendiri itu ada px itu merupakan A0x dibagi A1x seperti itu. Jadi ini px ini merupakan A0x per A1x itu. Nah, dimana catatan bahwa px itu kontinu ya, kontinu, maka fx juga kontinu. Jadi pada saat px kontinu, maka fx juga akan kontinu seperti itu. Oke, baik. Di sini untuk solusinya sendiri ya, untuk solusi di mana ruas kiri itu dibuat sebagai turunan hasil kali, di sini ya, turunan hasil kali antara fungsi khusus ya, fungsi khusus atau faktor integrasi yang akan kita bahas dengan fungsi y. Jadi perkalian antara faktor integrasi dengan fungsi y dan itu diturunkan ya, atau didiferensialkan seperti itu. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah mengkonstruksi faktor integrasi. Faktor integrasi itu seperti apa sih gitu. Nah, misalkan kita punya fungsi khusus nih, fungsi khususnya mu x adalah merupakan faktor integrasi. Jadi di sini kita harus mencari siapa itu mu x ya, siapa itu mu x. Nah, seperti halnya tadi solusi di situ, kita di sini diminta untuk menurunkan atau mendiferensialkan perkalian antara faktor integrasi dengan fungsi y, maka didapatkan dy dx atau turunan dari mu x ya, mu x dikali y. Jadi di sini sama saja dengan kalau kita keluarkan di sini mu x dy dx ya, ditambah mu x dikali pxy gitu, seperti itu. Jadi kan ini didapat dari sini tadi. Nah, dari sini ya. Nah, ruas sebelah ini ya. Ini ruas sebelah ini. Ya, ruas ini kita kalikan dengan mu x seperti itu. Nah,
Setelah dapat di sini berarti kan di sini kan mu dy dx ditambah dy dx dikali y ya, mu dy dx dy dx dikali y. Jadi kan kalau seandainya kita buat ke dalam fungsi ini, nah di bentuk umum persamaan satu ini, jadi kita membuat perkalian setiap ruas itu dengan mu x seperti itu. Jadi mu x dy dx ditambah d mu per dx dikali y seperti itu. Jadi sama dengan mu dy dx ditambah mu p x kali y. Jadi sebenarnya perkalian ini hanya untuk mendapatkan yang ini. Jadi mu dy dx itu sama saja dengan mu x dy dx di sini mu p x y. Jadi di sini kita bisa turunkan, jadi turunan dari d mu dx itu sama dengan mu kali px seperti itu. Jadi di sini turunan dari ini d mu dx itu kita sama saja dengan mu px y. Jadi misalkan d mu dx itu sama dengan mu px. Jadi ini kita dapat. Ini untuk menurunkan rumusnya ya, atau menemukan apa sih mu itu, siapa sih mu itu, seperti itu. Nah, dengan separasi variabel, jadi dengan separasi variabel kita akan mendapatkan d nu ya, d nu per nu ya, d nu per nu itu sama dengan, jadi kita bagi dengan mu, maka kita dapatkan px dx ya. Di sini kan kita dapatkan tadi kan d mu ya, yang ini. Jadi kita pindah, kita kali silang, jadi d mu sama dengan per mu, kita samakan semuanya, yang d mu dengan yang variabel x juga dijadikan dalam salah satu ruas. Nah, mungkin masih harus diingat lagi bagaimana kita menentukan PD atau penyelesaian dari persamaan diferensial menggunakan separasi variabel seperti itu. Nah, setelah itu kita integralkan ke kedua ruas ya, Di sini kita integralkan d mu per nu dan integral dari px dx, maka kita dapatkan ln dari harga mutlak mu ya. Nah, kenapa harga mutlak? Karena kita kan inginnya di sini semuanya positif ya. Jadi sama saja dengan integral px dx. Nah, kalau kita ingin di sini ln mu, maka di sini ln mu, maka untuk ln itu sendiri itu sama saja mu x ya, mu x sama saja dengan eksponen dari integral px dx seperti itu. Nah, ini kembali lagi kalian ke ketentuan-ketentuan di ln atau di fungsi eksponensial, itu bisa dipelajari di mata kuliah persamaan kalkulus diferensial maupun kalkulus integral seperti itu. Nah, jadi kita dapat mu x-nya itu atau faktor integrasinya itu yaitu eksponen integral px dx seperti itu. Sehingga selanjutnya kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadi kedua ruas yang ini ya. Nah, persamaan yang ini. Jadi dy per dx ditambah px kali y sama dengan fx, atau bentuk standarnya kita kalikan masing-masing dengan faktor integrasi. Maka didapat di sini mu eksponen integral px dx dikali dy per dx ditambah px y dikali eksponensial integral px dx jadi sama dengan eksponen integral px dx dikali fx. Nah, di sini
ya, di sini kita dapat, karena kan tadi solusinya adalah turunan ya, di solusi itu sendiri dikatakan ruas kiri ya, ruas kirinya kita buat sebagai turunan hasil kali antara fungsi khusus atau faktor integrasi dengan fungsi y. Maka di sini kita buat ya, di sini kita buat sebagai d dx integral turunan dari eksponen integral px dx dikali y, karena ini kan merupakan fi-nya atau faktor integrasinya, sementara ini adalah variabel d-nya. Jadi ini sama saja dengan ini, seperti itu. Di ruas kiri sama saja dengan turunan ini, sama dengan eksponensial integral ya, eksponensial eksponen dari integral px dx dikali fx. Jadi setelah itu kita integralkan kedua ruasnya. Nah, di sini kan kita punya turunan dari integral turunan dari eksponen integral px dx dikali y dx terhadap x ya. Jadi semuanya terhadap x. Maka di sini didapatkan integral eksponen integral px dx dikali fx dx. Nah, setelah itu kita dapatkan di sini ya, bahwa kan di sini kan turunan dari sebuah fungsi. Jadi integralnya itu adalah turunan itu sendiri, seperti itu. Karena kan integral itu merupakan anti turunan ya, anti turunan atau fungsi awalnya. Sementara ini kan fungsi awalnya ini. Jadi diturunkan, setelah diturunkan diintegralkan, maka hasilnya adalah hasil dari integral ini adalah fungsi ini, seperti itu. Jadi integralnya adalah eksponen integral px dx dikali y, seperti itu. Nah, sama dengan ini masih tetap dalam bentuk integral, jadi eksponen integral px dx dikali fx dx. Maka di sini kita harus mendapatkan y sama dengan ya. Y sama dengan berarti ini kan jadi pembagi nih. Jadi kan bentuknya nanti seperti ini ya. Jadi y sama dengan integral eksponensial integral px dx dikali fx dibagi eksponensial integral px dx, seperti itu. Nah, setelah ini kan ini pangkatnya positif ya. Kalau kita jadikan kita ingat untuk aturan pangkat ya, maka didapat didapat eksponensial min integral px dx dikali integral eksponensial integral px dx kali fx dx. Ini ada dx-nya ya, seperti itu. Jadi ini kita dapat solusinya ya, solusi dari persamaan diferensial menggunakan faktor integrasi, seperti itu. Nah, di sini ada algoritmanya tersendiri ya untuk menyelesaikan persamaan linear order 1 menggunakan menggunakan faktor integrasi. Yang pertama adalah kita harus menuliskan persamaan diferensial ya ke dalam bentuk standarnya, yaitu dy per dx ditambah px dikali y sama dengan fx. Setelah itu identifikasi px dan tentukan fi-nya, maka kita harus menentukan mu-nya, sehingga mu-nya itu didapat sebagai eksponensial dari integral px dx. Nah, di sini dikatakan hasil integrasi dari faktor integrasi ya tidak perlu menyertakan konstanta. Jadi di sini ditegaskan bahwa kita tidak memerlukan konstanta. Nah, setelah itu kalikan kedua ruas bentuk standar 2 dengan faktor integrasi. Jadi setelah dikalikan, maka di situ kita harus menurunkan ya perkalian antara faktor integrasi dengan y, sehingga didapatkan d per dx eksponensial integral px dx dikali y sama dengan integral sama dengan eksponen integral px dx dikali fx.
ya. Setelah itu integralkan kedua ruas, kemudian selesaikan untuk y. Jadi hasil akhirnya itu berbentuk y seperti itu. Nah, ini di sini kita coba ya. Kita coba untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial ya, dimana persamaan diferensialnya berbentuk dy per dx min 3y sama dengan 0. Nah, di sini di dalam soal ini kan udah dalam bentuk standar. Tadi kan bentuk standarnya yaitu dy per dx ditambah px ya kali y sama dengan 0, sama dengan fx. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk ke dalam bentuk standar. Tetapi jika soalnya itu sudah dalam bentuk standar, maka tidak perlu lagi kita bentuk ke dalam bentuk standar. Jadi langsung saja kita ke poin kedua, yaitu mengidentifikasi faktor integrasinya seperti itu. Jadi dy dx min 3y sama dengan 0. Maka di sini kita mendapatkan bahwa px-nya itu adalah min 3. Nah, karena di sini pxy kan. Jadi px-nya min 3. Maka faktor integrasinya, tadi kan faktor integrasi itu adalah mu x sama dengan eksponensial integral px dx. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka di sini itu mu x-nya sama dengan integral dari eksponen pangkat integral dari min 3x dx. Ini bukan min 3x ya. Ini tidak ada 3x-nya. Ini min 3. Nah, maka kan integral dari min 3 itu sendiri merupakan 3x seperti itu. Jadi integral dari min 3 dx itu sama saja dengan min 3x. Maka didapatkan faktor integrasinya adalah, jadi ini fi-nya ya, faktor integrasinya itu eksponensial min 3x ya. Jadi di sini eksponen min 3x sendiri, maka kita harus kalikan dengan kedua ruas ya. Jadi eksponensial min 3x dx dy min 3y kali eksponensial min 3x sama dengan 0 dikali eksponensial min 3x seperti itu. Nah, apapun di sini yang dikalikan dengan 0 hasilnya pastikan 0 ya. Jadi di sini kan di bagian ini kan kita buat sebagai turunan dari perkalian antara mu x dengan y. Maka didapatkan d per dx e eksponensial min 3x dikali y dx ya, sama dengan integral dari 0 dx. Nah, turunan dari ini, integral dari turunan ini adalah ini, fungsi ini. Jadi kita dapatkan eksponensial min 3x dikali y sama dengan c. C itu adalah integral dari 0, itu merupakan suatu konstanta. Maka di sini dikatakan di sini sebagai konstanta seperti itu. Maka di sini didapatkan y ya. Kita harus dapatkan y, maka y-nya sendiri sama dengan c dikali eksponensial 3x. Ini di sini prosesnya sudah semuanya sudah tahu ya, bagaimana mendapatkan c dikali eksponen pangkat 3x seperti itu. Jadi itu untuk menentukan integral ya, atau menentukan solusi dari persamaan diferensial linier dengan menggunakan faktor integrasi. Nah, sebenarnya di sini untuk soal ini juga bisa menggunakan separasi variabel ya. Kalau menggunakan separasi variabel maka bentuknya seperti ini. Jadi kan kita punya dy per dx min 3y sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke salah satu ruas ya. Jadi dy dx sama dengan 3y, maka ini kita pisahkan antara variabel y dan variabel x, maka didapat dy per y sama dengan 3 dx seperti itu. Ya.
Setelah dapat seperti ini, maka kita integralkan kedua ruasnya. Jadi kita integralkan kedua ruasnya. Jadi kita dapat ln Y ya. Ln harga mutlak Y sama dengan 3x ditambah C. Maka di sini ln Y itu sama Y-nya itu sama saja dengan eksponensial 3x plus C. Maka didapat Y sama dengan eksponensial 3x dikali eksponensial C. Maka Y-nya itu sendiri eksponensial 3x kali C. Jadi sama saja ya kalau kita menggunakan faktor integrasi seperti itu. Nah, tapi ada kalanya sebuah persamaan diferensial itu tidak bisa diselesaikan menggunakan separasi variabel ya. Jadi kita di sini akan menentukan solusi PD dengan faktor integrasi, di mana di sini spesifik untuk faktor integrasi saja. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan separasi variabel seperti itu. Nah, di sini kan algoritmanya tadi sudah dijelaskan di pertama. Jadi di sini kita skip ya untuk algoritmanya. Jadi nanti kita lihat kembali untuk algoritmanya. Nah, di sini ada contohnya adalah x dy dx ya, min py min 4y sama dengan x pangkat 6 dikali eksponensial x. Maka penyelesaiannya yang pertama harus kita bentuk ke dalam bentuk standar. Karena ini belum standar, maka kita bagi semua ruas dengan x ya. Jadi pada saat kita bagi kedua ruas dengan x, maka didapatkan dy per dx min 4xy min 4 per x dikali y. Jadi di sini x pangkat 5, karena x pangkat 6 dibagi x itu x pangkat 5 ya. Jadi x sama dengan x pangkat 5 eksponensial x ya. Jadi setelah itu kita identifikasi px-nya. Berarti px-nya kita dapat di sini adalah min 4 per x, dan fx-nya sendiri adalah x pangkat 5 eksponensial x ya. Nah, udah kita dapat nih px. Oke, setelah itu kita akan mencari faktor integrasi ya. Faktor integrasi sendiri di sini ya kita dapat kita tahu bahwa mu x ya, untuk faktor integrasi sendiri mu x itu sama dengan eksponen pangkat px ya, px dx. Maka di sini karena px-nya itu min 4 per x, maka kita dapat di sini eksponensial min 4 integral 1 per x dx ya. Didapat integral dari 1 per x itu adalah ln x, jadi min 4 dikali ln x ya. Jadi eksponen pangkat ln x min 4 itu karena dia saling inverse, maka untuk e pangkat ln x ya, ln x itu sama saja dengan x ya, sama saja dengan x. Maka di sini kita dapatkan e pangkat ln x pangkat min 4 sama saja dengan x pangkat min 4. Maka kita dapatkan faktor integrasinya yaitu x pangkat min 4. Nah, baru kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi, maka didapat x pangkat min 4 dikali dy per dx min 4 tadi kan min 4 per x ya, dikali dengan x pangkat min 4, maka didapatkan min 4 x pangkat min 5 seperti itu. Karena kan ini pangkat ya, aturan pangkat jika dibagi itu pangkatnya dikurang, jadi min 4 dikurang 1 itu sama saja dengan min 5. Nah, setelah itu ruas sebelah sini kan yang ini asalnya itu adalah x pangkat 6 eksponen x dibagi dengan x pangkat min 4, maka dikali ya, bukan dibagi, di sini x pangkat min ya, x pangkat min 4, di sini x pangkat 6 eksponensial x dikali x pangkat min 4, maka diperoleh x pangkat, oke sebentar, di sini kita dapat x pangkat min 5 di sini ya, pakai ini ya. Jadi x pangkat 5 dikali x pangkat min 4 menjadi x
saja X pangkat 1 ya. Setelah itu kita bentuk ke dalam turunan dari perkalian antara faktor integrasi dengan Y, maka didapat D dx X pangkat min 4 dikali Y sama dengan X dikali eksponensial X. Maka kedua ruas harus kita integralkan. Setelah kita integralkan, maka didapat integral dari D dx X pangkat min 4Y itu sama saja dengan fungsi ini sendiri ya, maka ini didapat X pangkat min 4Y. Nah, untuk ini harus kita integralkan dengan menggunakan integral parsial, yaitu integral U di V min U dikali V min integral V du. Nah, ini harus kalian bisa, maka hasilnya adalah yang ini. Maka hasilnya adalah X dikali eksponensial X min X eksponensial X. Setelah itu kita harus kan mendapatkan Y, maka semua di sini kita bagi dengan jadi Y itu sama dengan X dikali eksponensial X min X eksponensial ditambah C dibagi dengan X pangkat min 4. Maka di sini kita dapatnya X pangkat min 5 ya. X pangkat min 5, di sini X pangkat 4 ditambah C dikali X pangkat min 4, seperti itu. Jadi di sini ini merupakan solusi dari persamaan diferensial tadi, yaitu untuk persamaan diferensial dengan fungsi diferensialnya adalah X dy dx min 4y sama dengan X pangkat 6 dikali eksponensial X, seperti itu. Itu merupakan solusinya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan terkait solusi persamaan diferensial menggunakan metode faktor integrasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.